matematika dengan KD menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dua besaran yang berbeda, yaitu debit. Pembelajaran dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi video conference Google Meet. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya, puji Tuhan. Kita jaga kesehatan ya. Ya, Mem. Ya, tadi anak-anak sudah mengisi absen semua? Sudah, Mem. Sudah. Ada Iren, Hansen, Lionel, Barelang, Dava, Fani, kemudian Nick, kemudian Jocelyn. Ini supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak memperoleh materi pelajaran dengan baik. Kita buka pembelajaran siang ini dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? We will. We will. Study. Bless us. Bless us. Thank you, God. Thank you, God. Baik, terima kasih untuk Barelang sudah memimpin doa pada awal pertemuan pembelajaran kita siang ini. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Mem Fandi mau putarkan salah satu lagu nasional yang berkaitan dengan pembelajaran kita. Baik, anak-anak sudah menyimak barusan lagunya? Sudah, Mem. Gambar apa, Nak? Gambar laut. Gambar laut, betul sekali. Gambar laut. Di laut ada apa? Ada ikan. Pulau, Mem. Ada Ikan. Atau yang memaksud di laut itu ada air. Ada air yang mengalir, ya kan? Ya, Mem. Dari mana air mengalir itu? Sungai, Mem. Ya, betul, dari sungai-sungai yang ada di daratan, kemudian mengalir ke hulu, kemudian muaranya ke laut. Nah, tadi video lagu tadi itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita. Kita hari ini mau belajar matematika. Materinya yaitu tentang debit. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, dengan belajar ini nanti anak-anak bisa tahu apa itu debit, bagaimana cara menghitung debit, apa hubungannya volume dengan waktu, seperti itu ya, Nak ya. Nanti kegiatan kita dalam pembelajaran ini, anak-anak akan mengamati video percobaan yang Mem Fania buat untuk anak-anak yang nanti informasinya akan anak-anak tuliskan ke dalam LKPD. LKPD-nya mana? Sudah siapkan belum yang kemarin Mem share? Coba tunjukkan. Oh iya, bagus sekali. Nah, terima kasih ya sudah menyiapkan dengan baik. Nah, Mem mau share materinya sebelum kita masuk ke LKPD. Ya, ada gambar apa di sini? Gambar apa? Gambar air mengalir. Iya, air mengalir. Ada gambar 1, ada gambar 2, kemudian ada gambar 3. Nah, Mem tanya, coba aliran air mana yang paling kecil? Gambar 1 atau 2 atau 3? Yang paling lemah di sini adalah gambar yang nomor 3. Coba perhatikan baik-baik lagi. Kemudian Mem tanya, gambar mana yang aliran airnya paling besar, yang air kerannya dibuka? Betul, yang paling kencang adalah yang nomor 1. Ini kerannya terbuka sepenuhnya, jadi aliran airnya ini yang paling
besar. Nah, berapa alirannya? Inilah yang disebut debit. Nanti anak-anak akan menghitung. Seperti itu ya, Nak ya. Gambaran tentang debit. Nah, sekarang kita mau membahas kecepatan air yang mengalir, yaitu yang disebut dengan debit. Jadi, iya, betul. Jadi pembelajaran hari ini dan pembelajaran sebelumnya itu saling berkaitan. Nah, Mem mau memberikan instruksi untuk mengerjakan LKPD ini sebelum Mem putar video percobaan. Sudah semua, Nak? Silakan disiapkan LKPD-nya dan alat tulisnya. Nanti di dalam video percobaan ada 3 kali percobaan. Nanti anak-anak tugasnya menuliskan informasi yang ada di dalam video percobaan. Kali ini kita akan melakukan percobaan tentang debit. Debit adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir atau mengisi wadah tiap satuan waktu atau kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Selanjutnya, pada percobaan yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi volume 500 ml adalah selama 50 detik. Silahkan kalian isi informasi yang kalian dapat ke dalam LKPD kalian. Oke, sudah semua ya? Iya, Mem. Sudah semua. Nah, volume airnya sudah kalian dapatkan pada gelas 1 atau botol 1? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke. Saya sudah. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak dengan baik sehingga informasi yang memberikan lewat video dapat tersampaikan dengan baik. Anak-anak silahkan cari untuk yang gelas kedua atau botol kedua, kemudian botol ketiga atau gelas ketiga. Setelah selesai, nanti anak-anak simpulkan apa yang anak-anak peroleh dari percobaan tadi. Mem kasih waktu berapa menit, Nak? 5 menit cukup? Mem. Cukup, Mem. Oke, 5 menit ya, Mem beri waktu 5 menit. Silahkan kalian isi, lengkapi tabelnya. Setelah selesai, nanti kalian salah satu presentasikan hasilnya. Salah satu saja Mem minta karena waktunya terbatas. Dan untuk yang lain yang belum presentasi, nanti kirimkan video presentasi seperti kemarin ke WA Mem Fania. Paham anak-anak? Begitu ya, silakan. 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, Mem. Oke, bagus. Anak-anak sedang menghitung ya, kan? Dihitung. Diolah informasinya. Sudah, Mem, selesai. Bagus, El. Pintar sekali. Good job. Siapa lagi yang sudah selesai selain Barelang? Oke, good job, Hansen. 2 jempol untuk Hansen. Sudah selesai juga. Oke, siapa yang mau presentasi? Dari El, boleh, Iya, El? Mem. Dari botol 1, 500 ml, 10 detik, volume per waktu sama dengan 500 ml per detik. Debitnya sama dengan 50 ml per detik. Dari percobaan di atas, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, debit air yang dihasilkan semakin besar. Iya, good job. 2 jempol. Salut Mem Fania dengan L. Jadi informasi yang dituliskan L ternyata tadi dalam video itu betul. Kemudian cara mengolah datanya juga betul. Kemudian cara menghitungnya juga betul. Kemudian cara menarik kesimpulannya juga tepat. Terima kasih ya El. Kemudian anak-anak sudah menarik kesimpulan bahwa perbandingan volume dengan waktu itu disebut dengan debit. Itu anak-anak sendiri yang menemukan. Pinter sekali. Jadi anak-anak sudah menemukan rumus debit dengan pemahamannya anak-anak sendiri. Nah, sekarang kita mau melanjutkan materi kita untuk membahas debit lebih dalam lagi. Kaitannya tentang perbandingan volume dengan waktu.
waktu. Jadi anak-anak bisa mengetahui tidak hanya mencari debit, tapi mencari volume dari debit dan waktu yang diketahui. Kemudian mencari waktu yang dibutuhkan dari debit dan volume yang diketahui. Nah, setelah ini Mbak Fania mau putarkan video pembelajaran tentang debit. Anak-anak silakan disimak. Kemudian perhatikan ya, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Mbak Fania tanyakan kepada anak-anak. Pada segitiga ini, bagian atas adalah V dan bagian bawah ada D dan T, di mana V adalah volume, D adalah debit, dan T adalah waktu. Sahabat cerdas, pada segitiga ini, garis mendatar menunjukkan pembagian. Jadi jika kita ingin mencari rumus debit, maka kita tutup huruf D dengan tangan kita. Jadi debit adalah volume dibagi waktu, atau D sama dengan V per T. Sedangkan jika kita ingin mencari rumus waktu atau T, kita tutup huruf T dengan tangan kita. Jadi waktu adalah volume dibagi debit, atau T sama dengan V per D. Sedangkan garis tegak menunjukkan perkalian. Jadi jika kita ingin mencari rumus volume, kita tutup huruf V dengan tangan kita. Volume sama dengan debit dikalikan waktu, atau V sama dengan D kali T. Oke, tadi anak-anak sudah menyimak ya video pembelajarannya. Sekarang Mem Fania mau membahas soal atau contoh soal itu bersama anak-anak. Nanti kita berdiskusi ya tentang kasus yang akan Mem sajikan berikut ini. Kasus yang kedua nih, Mem punya 40 detik sebagai apa? Waktu, Mem. Sehingga 12.000 ml sama dengan 12 liter. Debit air keran dari PDAM adalah 7.500. 150.000 cm kubik dibagi dengan 7.500 cm kubik per menit. Dan hasilnya berapa anak-anak? 20 menit, Mem. Ya, 20 menit. Menyajikan 3 kasus, anak-anak membantu Mem memecahkan kasus-kasus itu supaya kita mendapatkan jawabannya. Nah, tadi kita sudah melakukan kegiatan untuk mencari apa itu debit, kemudian kemudian kuncinya itu tadi, di segitiga ajaib. Terima kasih kalau sudah memahami materi hari ini, menyimak materi hari ini dengan baik. Nah, kemudian nanti Mem Fania setelah ini share link untuk lembar soal evaluasi. Nah, untuk materi hari ini masih ada yang kurang jelas. Kalau masih ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan Mem Fania kasih kesempatan yang mau bertanya. Amin. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini dengan baik. Yang Mem sampaikan hari ini dapat berguna materinya, ilmunya untuk anak-anak di masa depan. Siapa tahu anak-anak nanti ada yang bekerja di bidang perairan, di sektor irigasi, atau nanti pada bidang-bidang yang berkaitan dengan debit. Jadi sedikit yang Mem Fania sampaikan mudah-mudahan berguna untuk anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran selama 50 menit dengan baik. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam Mem Fania minta maaf ya. Anak-anak tetap menjaga kesehatan. Kita berdoa semoga kita bisa sekolah seperti dulu lagi. Anak-anak rindu tidak sekolah di sekolah? Rindu. Doa semoga pandemi ini cepat berlalu. Jadi anak-anak harus mendukung himbauan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Seperti itu. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita tutup dengan doa. Oke, Hansen, silakan Hansen. Pimpin doanya, kita mau akhiri pembelajaran kita. Thank you, guys. Amin. Oke, terima kasih Hansen. Siang semuanya.